Orang yang tidak percaya bahwa mujizat masih ada. Saudara yang kasih Tuhan, kalau saya berpikir begini. Kalau saya jadi jemaat, pendeta saya tidak percaya mujizat. Kalau saya sakit, ngapain minta pendeta didoakan? Pendeta yang tidak percaya mujizat masih ada, saudara, tidak punya kuasa kebangkitan Kristus. Dan akan berkata, kalau kau sakit cuma ada dua pilihan, sembuh atau mati. Saudara yang kasih Tuhan, tapi kita orang yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Saya mau beritahu saudara, ada pengharapan. Ada pengharapan. Oh, pengharapan kita bukan cuma di sorga. Kalau di sorga mah itu pasti. Tapi sementara kita hidup di dalam dunia ini, kita hidup dalam pengharapan. Alkitab berkata Roma 5 ayat 5, pengharapanmu tidak akan pernah dikecewakan. Kalau engkau berharap kepada Yesus yang bangkit, engkau tidak akan pernah dikecewakan. Kita boleh berdoa, ada dasar firman Tuhan. Tapi kita harus ingat, kedaulatan ada di tangan Tuhan. Kalaupun kita berdoa, lalu tidak terjadi, kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Ada satu cerita lagi tentang Lazarus. Sudah dikatakan Lazarus itu sakit keras dan hampir mati, lalu kirim berita kepada Yesus. Tapi Alkitab bilang begini, Yesus sengaja menunda 2 hari lagi sampai Lazarus itu mati. Mati loh. Mereka minta supaya Yesus datang menyembuhkan. Tapi Tuhan bilang, no, aku tidak mau menyembuhkan. Karena kalau menyembuhkan itu sudah terlalu sering. Menyembuhkan itu ke dokter juga bisa sembuh. Saudara, hari-hari ini Tuhan mau lakukan sesuatu yang spektakuler. Saudara, Yesus bilang begini, kali ini aku tidak mau bangkit, aku tidak mau sembuhkan karena aku mau membangkitkan. Wow. Saudara, jangan kita kotakin Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, doa Marta dan Maria sepertinya tidak dijawab. Tapi apakah benar tidak dijawab? Waktu Lazarus mati, saudara, Tuhan Yesus bilang begini, syukur sudah mati. Ada ditulis di Alkitab. Sebab dengan demikian kemuliaan Allah akan dinyatakan lebih besar lagi. Boleh, Maria boleh minta. Marta Maria minta kesembuhan. Tapi enggak sembuh kok. Tapi kalau enggak sembuh, apakah Yesus itu kemudian kita katakan tidak bisa lakukan mujizat? No. Buktinya Lazarus mati. Tapi kemudian kesempatan itulah Yesus memproklamirkan dirinya. Dia katakan akulah kebangkitan dan hidup. Yesus datang kepada Marta setelah Lazarus mati. Saudara, Marta komplain. Kalau engkau datang 2 hari yang lalu, pasti dia tidak mati. Tuhan bilang begini, saudaramu akan bangkit. Kemudian mari lihat Marta bilang apa. Jawaban Marta itu betul-betul teologis banget. Entah dia sekolah dari mana. Sekolah teologi, teologis banget. Tuhan sedang berbicara tentang kebangkitan. Marta bilang begini, iya aku tahu. Dia memang akan bangkit nanti pada waktu kebangkitan orang-orang mati. Benar yang dia ngomong itu teologis, ada di Alkitab. Tapi Yesus tidak selalu bicara teologis. Sekarang Yesus bicara tentang sesuatu yang dia mau lakukan. Dia katakan, Marta, aku ini loh kebangkitan dan hidup. Kalau engkau percaya, saudaramu akan bangkit. Saudara yang kasih Tuhan, jangan imanmu tergoncangkan dengan orang-orang yang tidak percaya akan mujizat kuasa kebangkitan Yesus. Nah, Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 11 ayat 15 dia katakan begini. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, pada waktu Lazarus mati. Sebab demikian lebih baik bagimu. Lebih baik Lazarus itu mati katanya. Loh, kok lebih baik dia mati? Seringkali kita berpikir kalau Tuhan sembuhkan kan itu datangkan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan bilang no. Yang pertama supaya kamu belajar hidup percaya. Supaya kamu belajar percaya. Saudara, jadi jika Tuhan menunda jawaban atau tidak menjawab apa yang kita minta sesuai dengan permintaan kita, bukan berarti bahwa Tuhan tidak berkuasa dan mujizat itu sudah tidak ada. Tetapi Tuhan mau membawa kita kepada iman yang lebih besar lagi.
Sekali lagi di ayat 23 Yesus berkata, Marta, saudaramu akan bangkit. Tapi Marta bilang, oh iya, secara teologi ya, memang bos nanti pada akhir zaman. Tapi Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ingat, dia katakan itu sebelum dia mati dan bangkit. Dia sudah katakan, I am the resurrection and the life. Saudara, itu Yesus. Lalu Yesus bilang begini, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Dia tanya sekali lagi, percayakah engkau akan hal itu? Aku percaya. Saya yakin dengan satu ungkapan aku percaya. Pernyataan itu, ketika Maria katakan aku percaya, itulah saatnya kuasa kebangkitan Yesus itu keluar dari sang kebangkitan dan hidup itu. Dan mulai bergerak masuk sampai ke inti kematian Lazarus. Sebelum Yesus sampai ke depan pintu kubur Lazarus. Yang sudah terjadi adalah pernyataan Maria itu membuat kuasa kebangkitan itu mulai bekerja. Saudara lihat sampai Tuhan Yesus ada di depan kuburan Lazarus. Tuhan bilang begini, Lazarus keluarlah. Langsung kan keluar kan? Nah saudara, artinya Lazarus sudah hidup, cuman belum keluar. Kapan dia hidup? Ketika ada statement dari Maria, aku percaya bahwa engkau adalah kebangkitan. Aku percaya, pada saat itulah kuasa Tuhan bekerja. Hari ini kalau engkau juga mau berkata, aku percaya. Maka kuasa kebangkitan itu akan masuk sampai ke inti persoalanmu, inti keputusasaanmu, inti masalahmu. Dan dia sedang bekerja hari ini. Saatnya akan segera tiba. Tuhan bilang, come on, get out. Dan engkau akan menerima mujizatmu, katakan amin. Haleluya. Nah saudara, saya mau ajak melihat satu ayat lagi sebelum saya berdoa buat saudara. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Alkitab berkata begini, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Banyak. Ada yang tercatat, ada yang tidak tercatat. Jadi kalau kita hanya berdasarkan apa yang tercatat, saudara, ya dihapus aja ayat ini. Firman Tuhan berkata ada yang tercatat, ada yang tidak tercatat. Nah ayat 31. Semua itu tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Bahwa Yesuslah Mesias anak Allah dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah kalau yang sudah tercatat saja kita tidak percaya. Bahwa Tuhan Yesus mengutus kita dengan tanda dan mujizat, mendoakan orang sakit, orang sembuh. Yang sudah tercatat saja tidak percaya, bagaimana yang tidak tercatat? So bro, jangan pernah imanmu tergoncang. Hanya karena ada orang-orang yang belum berjumpa dengan Yesus yang bangkit secara pribadi. Saya yakin itu. Nah saudara, iman itu adalah respon kita tentang eksistensi Allah. Iman adalah respon kita siapa Yesus itu. Iman adalah respon kita kepada segala yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Nah saudara, supaya kita dapat belajar percaya. Apa yang kita dengar, yang kita baca dari firman Tuhan hari ini, tujuannya cuma satu, supaya you and me percaya. Percaya bahwa Yesus datang untuk menanggung segala dosa kita. Sesuai yang ditulis dalam firman Tuhan. Menanggung hukuman dosa kita itu kematian di atas kayu salib. Anda harus percaya itu. Percaya bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Percaya bahwa sebagai orang tebusannya kita menerima kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita untuk menyelesaikan amanat agung. Nah saudara, dan Anda juga harus percaya. Ketika mendengar ada orang yang dipakai Tuhan luar biasa, orang sakit sembuh dan sebagainya. Jangan kalau kita tidak bisa berdoa dan kita tidak percaya, kemudian kalau ada orang yang bersaksi bahwa dia disembuhkan karena mujizat, lalu Anda bilang itu bukan dari Tuhan. Be very careful. Saya ingat Yesus pernah bilang begini sama salah satu muridnya, Thomas. Thomas,
Karena kamu telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah saudara, kalau kita mau lihat dulu baru percaya, maka kita tidak akan pernah percaya. Kenapa? Alasannya sederhana. Karena pada waktu Yesus mati engkau tidak ada di sana kan. Waktu Yesus bangkit engkau tidak menyaksikannya kan. Lalu kapan Anda mau percaya? Kita percaya karena melihat tanda dan mujizat. Bahwa Yesus itu benar-benar hidup dan dia adalah Tuhan. Nah saudara, iman yang lahir kalau melihat mujizat, maka biasanya iman seperti itu tidak tahan lama. Waktu tidak ada mujizat dia tinggalkan Tuhan. Yang benar adalah iman yang mampu bertahan adalah iman yang lahir dari pendengaran akan firman Allah. Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bukan karena melihat. Tetapi kalau firman Kristus saja yang sudah ada tentang mujizat, kita nggak percaya, ya gimana lagi. Saudara, hari ini firman Tuhan saya percaya ingin membawa kita masuk ke dalam sebuah pengalaman berjalan di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Berapa banyak yang siap? Syarat pertama, jangan pernah engkau meragukan, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, jangan pernah tergoncang bahwa Yesus sudah bangkit. Katakan amin. Dan jangan pernah tergoncang karena peristiwa kebangkitannya itu dicatat oleh Markus begitu detail dan diakhiri dengan pengutusan untuk kita bergerak dalam kuasa kebangkitannya, yaitu pelayanan dengan tanda-tanda dan mujizat. Katakan amin. Saya mau berdoa sekarang buat saudara. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu tahu apa yang sedang terjadi hari ini. Percayalah bahwa Tuhan juga tahu apa yang sedang terjadi di dalam hidupmu. Saudara, saya akan berdoa untuk setiap saudara yang mungkin hari-hari ini engkau sedang kehilangan pengharapan. Engkau yang mungkin sedang mengalami situasi yang buruk. Engkau yang mungkin sedang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Lalu iblis mulai menuding engkau bahwa engkau akan binasa. Tapi saya mau beritahu saudara, Yesus bangkit untuk menebus orang yang berdosa. Amin. Kalau engkau mau datang kepadanya. Saya mau berdoa mungkin buat Anda yang mungkin mengalami patah hati. Mungkin engkau sudah merencanakan pernikahan, tapi karena COVID akhirnya nggak jadi. Saudara, atau mungkin engkau sedang dikhianati oleh seseorang yang Anda sayangi. Mungkin engkau juga baru saja ditinggal mati oleh orang yang engkau kasihi. Saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang mungkin sedang dalam kondisi kesehatanmu kritis. Bukan hanya kesehatan yang kritis, mungkin juga ekonomimu sedang kritis, bisnismu sedang kritis. Apapun persoalanmu, Yesus yang bangkit itu kuasanya sanggup untuk memulihkan keadaanmu. Amin. Dia sanggup untuk membangkitkan tubuh, jiwa dan roh Anda hari ini. Mari saya ajak saudara untuk bangkit berdiri dan pejamkan mata. Tuhan, aku mau berdoa untuk terobosan-terobosan terjadi dalam hidup umat-Mu Tuhan. Dan aku tahu Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu itu terlalu dahsyat, tidak tertandingi. Engkau sendiri yang berjanji dan janji-Mu ya dan amin. Engkau bukan Allah yang pernah berdusta. Engkau berkata mintalah maka aku mau minta hari ini. Dan Engkau yang berkata kuasa-Mu akan diberikan menyertai orang-orang yang percaya. Maka dengan kuasa firman-Mu itu, hari ini aku mau berdoa Tuhan. Engkau lawat rumah-rumah. Engkau lihat mereka Tuhan, yang sedang hilang pengharapan. Biarlah hari ini, sementara mereka mendengarkan firman tentang kebangkitan-Mu,
maka terjadilah seperti yang Maria alami ketika dia putus pengharapan. Kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, trigger kembali, reignite their spirit Lord, so they may believe bahwa di dalam Engkau, Yesus yang bangkit, ada pengharapan. Aku berdoa untuk mereka-mereka yang mungkin pernah punya impian-impian ilahi dalam hidup mereka, tetapi belum juga terjadi. Aku berdoa hari ini, kuasa kebangkitan Kristus kembali membangkitkan itu. Aku mau berdoa untuk bisnis-bisnis yang hancur, bisnis-bisnis yang terpuruk karena peristiwa COVID Corona, bisnis-bisnis yang merugi, dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, pulihkan bisnis-bisnis mereka itu. Sebab aku tahu Tuhan, Engkau kepengen untuk memberkati umat-Mu, supaya di dalam mereka ada kesaksian. Aku berdoa Tuhan, untuk mereka yang ekonominya sedang tergoncang hari ini. Bapa, aku minta dalam nama Yesus, ekonomi yang tergoncang, Tuhan Engkau buka jalan. Aku minta dalam nama Yesus, kami percaya bahwa kehidupan kami itu tidak bergantung kepada dunia ini, tapi bergantung kepada Yesus. Itu sebabnya Tuhan, dunia memang sedang morat-marit, ekonomi sedang tergoncang, tapi ingatlah kiranya Engkau pernah berkata Tuhan, bahwa Engkau akan melakukan perbedaan. Dan ini hari-harinya aku minta, lakukan kiranya perbedaan Tuhan, antara orang yang percaya kepada kuasa-Mu dan orang-orang fasik. Pemeliharaanmu sempurna Tuhan. Ketika bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun, bukankah Engkau memberi mereka makan? Serba sedikit, tapi mereka tidak berkekurangan. Dunia hari ini sedang seperti di padang gurun, tapi jangan biarkan mereka mati kelaparan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku juga mau berdoa Tuhan buat umat-Mu yang mungkin hari-hari ini ada luka-luka yang mendalam di dalam hati mereka karena sesuatu. Aku minta Tuhan, biarlah kuasa kebangkitan-Mu sekarang menyembuhkan setiap luka hati manusia. Aku berdoa untuk pernikahan-pernikahan yang kandas, pernikahan yang sedang goncang hari-hari ini, yang membuat kerohanian mereka mulai terpengaruh. Aku minta dalam nama Tuhan Yesus, di hari-hari di mana everyone stay at home, biarlah Roh Kudus Engkau mulai pulihkan rumah tangga itu. Suami yang jarang pulang, istri yang jarang pulang, anak-anak yang jarang di rumah. Hari-hari ini aku berdoa Tuhan, ketika mereka di rumah, Engkau pulihkan cinta kasih mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau ada di antara saudara yang hari ini sakit, Engkau yang di rumah, buka hatimu saat ini. Aku berdoa Tuhan, Engkau jelajahi rumah demi rumah mereka yang sakit Tuhan. Beberapa di antara saudara, engkau stroke, tapi engkau belum mati. Dan engkau sedang menantikan kesembuhan yang sempurna. Maka terima kesembuhanmu dalam nama Yesus. Oleh kuasa kebangkitan Kristus, Engkau sempurnakan Tuhan. Sempurnakan, pulihkan kembali. Pulihkan kembali Tuhan. Stroke sembuh dalam nama Yesus. Sakit jantung, kanker,
tumor, apapun itu juga, kuasa kebangkitan-Mu sempurna adanya Tuhan. Engkau kiranya pulihkan, biarlah di hari kebangkitan Kristus ini, semua kami akan mengalami lawatan kuasa kebangkitan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Aku berdoa buat mereka Tuhan di rumah, yang mungkin hari-hari ini mereka sedang bergumul. Ada hal-hal yang mengikat mereka. Mungkin itu emosional yang tidak terkontrol. Sifat dosa, tabiat dosa yang sulit untuk mereka tinggalkan. Mereka terikat dengan narkoba, dengan alkohol, dengan perjudian, dengan keinginan-keinginan daging, yang terikat dengan rokok yang tidak bisa mereka lepaskan. Aku mau mengangkat tangan saat ini Tuhan. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Tapi saudara harus menerimanya dengan iman, percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku minta Tuhan Yesus, Engkau lepaskan kuasa kebangkitan-Mu, melakukan perubahan-perubahan sehingga mereka akan lahir menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang bebas dari keterikatan emosional yang tidak terkontrol. Mereka dibebaskan, dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali dalam menjadi ciptaan yang baru, sehingga mereka sebagai ciptaan yang baru bebas dari narkoba, bebas dari kecanduan, bebas dari segala perbuatan dosa, perjudian, rokok dan sebagainya. Bebas dalam nama Yesus, bebas dalam nama Yesus, bebas dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Tuhan, kami yang percaya bahwa Engkau Yesus sudah bangkit. Dan kami percaya sebelum Engkau naik ke sorga, Engkau berkata kuasa kebangkitan itu akan menyertai kami. Yes. Maka bersama-sama Tuhan kami mengangkat tangan buat bangsa kami. Bapa, kami berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup. Engkau sanggup untuk memulihkan Indonesia. Amin, amin. Untuk mengembalikan Indonesia Amin. masuk ke dalam rencana Tuhan. Amin. Engkau terlalu sanggup juga Tuhan untuk membebaskan Indonesia dari COVID-19. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup juga untuk memulihkan ekonomi Indonesia, keamanan Indonesia. Maka sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami mengangkat tangan. Bukankah Engkau berkata mintalah maka akan diberi. Maka kami minta dalam nama Tuhan Yesus, di hari kebangkitan-Mu ini, biar Indonesia baru, Indonesia yang bebas COVID, Indonesia yang bebas krisis ekonomi, Indonesia yang aman, Indonesia yang damai. Bangkit dalam nama Yesus, bangkit dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.